Lihat yang dilipat gandakan apa? Kebaikan. Tetapi sebagian orang justru yang dilipat gandakan dosa. Satu kesalahan dicari kesalahan yang lain. Kesalahannya cuma segitu, Ustaz. Ini kan cuma segini. Tapi dulu 20 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu di pondok makannya banyak sekali. 3 piring habis ada. Sampai masalahnya dia waktu di pondok 15 tahun, 20 tahun silam diungkit semuanya. Ya Allah. Jika engkau salah satu dari saudaramu yang salah dan keliru, carikan untuk dia 90 uzur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menyaksikan videonya, terlebih dahulu saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada teman-teman yang telah mendukung channel ini. Dan kepada teman-teman yang baru saja bergabung dengan kami, jangan lupa sebelumnya untuk like video kami dan subscribe, serta jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Syukran jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. أيها المسلمون والمسلمات، kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarganya dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumiddin. Kata beliau, wa ta'anni mahmudatun khaslatun mahmudah. Qala ahlul ilm hadha fihi dhammun lil insan haitsu kana ajulan. Berkata para ulama, di dalam ayat ini ada celaan terhadap manusia ketika dia memiliki sikap tergesa-gesa, cepat sekali berubah. Dalam 1 bulan dia menyanjung, bulan berikutnya menjatuhkan. Dalam minggu pertama dia menjatuhkan, minggu kedua dia menyanjung. Dalam bulan berikutnya dia menjatuhkan, cepat sekali berubah. Ini namanya apa? Dalam bahasa Arab, mutalawin. Enggak punya prinsip. Enggak punya prinsip. Dalam 1 bulan, ya kalau sekali 2 kali mungkinlah bisa dimaklumilah.
Tapi kalau sudah seperti itu, na'udzubillah, makanya at-ta'anni wal hilm, jadikan barakallahu fikum sebagai pedoman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Umar, beliau selalu membaca di dalam zikir pagi dan sore, di antara doa yang beliau baca, yang panjatkan zikir yang beliau panjatkan pagi dan sore, Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati atau aurati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi 'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, aku selalu memohon perlindunganmu. Ya Allah, lindungilah aku, lindungilah urusan duniaku maupun agamaku ya Allah, dunia dan akhiratku ya Allah. Lindungilah hartaku ya Allah, fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Lindungi keluargaku ya Allah. Ya Allah, tutupilah segala kesalahan-kesalahan dan aib-aibku. Allahumma astur aurati wa amin rawati, dan berikanlah ketenangan pada jiwa saya. Tenang ketika melihat masalah, tenang ketika mendengar suatu masalah, tenang ketika menentukan sikap. Wa amin rawati, berikan ketenangan, tidak tergesa-gesa. Allahumma ihfazni, ya Allah, lindungilah saya dari depan saya, dari belakang, dari kanan saya, dari kiri saya, dari atas, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari azab dari yang datang dari bawah, yakni ditenggelamkan, kata Imam Abu Daud. Kalau sudah berdoa dan berzikir seperti itu, minta perlindungan kepada Allah dari belakang, dari depan, dari kanan, dari atas, apa yang takuti? Ya seperti yang tadi kita katakan, cepat, apa yang kamu tunggu? Siapa lagi? Mereka sudah bicara ini, terserah. Nanti kamu dibicarakan orang, nanti kamu dikeluarkan, terserah. Ya Allah, karena saya sudah selalu membaca pagi dan sore, ya Allah, lindungilah aku dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Tenang. Wa amin rawati, berikan ketenangan jiwa kepadaku ya Allah. Kalau sudah seperti itu, kamunya tenang-tenang saja. Orang yang melihat kamu sumpah, greget ini orang kok, dipancing kok nggak pernah terbawa emosi ini, kok nggak pernah, kok santai mawon, katanya orang ini, santai-santai aja. Orang yang lihat yang mumet, yang pusing, apa yang kita pedulikan? Terserah. Alhamdulillah, pagi dan sore, kecuali kalau lupa, jangan lupa zikir pagi dan sore, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Allahumma astur aurati, ya Allah, tutupi segala kekurangan-kekurangan. Dibongkar aibmu, mau dibongkar kesalahanmu, terserah. Ya Allah, tutupilah aib-aibku. Kalau mereka yang bongkar, terserah. Yang penting jangan sampai Allah yang bongkar di hari kiamat nanti. Kan begitu, tenang. Wa amin rawati, dan tenangkan jiwa saya, hati saya ya Allah. Santai aja. Itu barakallahu fikum di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaika bitta'anni, hati-hati dan tenang. Qala ahlul ilm, qala rahimahullahu ta'ala, wa ammal amru tsalits fa huwa al-hilm. Wal hilmu fil fitnati fil fitani wa 'inda taqallubil ahwali mahmudun ayyuma hamd wa mathnan 'alayhi ayyama thana' li'annahu bil hilmi yumkinu ru'yatul asya' yumkinu ru'yatil asya'i ala haqiqatiha wa yumkinu bil hilmi an nubassira al umur ala ma hiya alayhi. Kata beliau rahimahullah ta'ala, yang ketiga adalah hilm, tenang. Kata beliau, wal hilm fil fitan, adapun hilm, tenang ketika terjadi fitnah,
dan ketika berubahnya keadaan juga terpuji dan sangat terpuji. Karena dengan tenang kamu bisa melihat sesuatu sesuai dengan kenyataannya. Dan juga dengan hilm kamu akan bisa melihat segala sesuatu dengan kacamata yang benar. Itu. Jangan gampang terprovokasi. Jangan gampang terpengaruh dengan laporan. Anda ini kadang-kadang orang mengatakan, ya barangkali itu kan ustadz, siapa yang melapor kepada dia? Barangkali yang melapor. Tetap tidak bisa diterima, mas. Yang namanya ustadz, kiai, dai ini kan nahkodah, kan sopir dia ini. Sopir diatur oleh penumpang, kira-kira gimana? Nggak nyampai-nyampai akhirnya. Kata penumpang yang satu, Pak, jurusan Tanah Abang, yang satu lagi jurusan Bekasi. Mana yang mau duluan, Tanah Abang apa Bekasi? Tengkar berdua. Yang satu lagi jurusan Depok, Pak. Yang satu lagi jurusan Surabaya. Bingung nahkoda ini akhirnya. Turun di jalan kalang kabut. Tapi kalau seorang sopir atau nahkoda, terserah, ini bis saya jurusan Tanah Abang, penumpang Bekasi, Surabaya turun semua kalau nggak masalah jalur. Kan enak. Tapi kalau da'i ilallahi azza wa jal, tergantung siapa yang mendekati, tergantung siapa yang beri laporan, ya rusak bakalnya. Dia adu domba. Hel, tenang. Ketika mendapatkan laporan, lemah lembut, hati-hati, tenang. Kata beliau, dengan helm, dengan sifat tenang ini tadi, kamu akan bisa melihat sesuatu sesuai dengan kenyataan, dan kamu akan bisa mengetahuinya. Selama kelamaan semakin terbuka, ternyata orang yang melapor ini memang ternyata ada urusan pribadi. Ternyata masalahnya masalah pribadi dibesar-besarkan. Ternyata alhamdulillah saya belum bersikap. Kan tenang kita. Alhamdulillah saya belum berbicara, saya belum komentar. Coba kalau saya sudah bicara, kalau saya sudah komentar, mungkin saya harus minta maaf, harus mungkin klarifikasi, harus mungkin dan harus mungkin. Itulah hikmahnya. Ini mauqif yang pertama. Ar-riq, lemah lembut. At-ta'anni, hati-hati. Al-hilm, tenang. Kita ringkas, kita ingin masuk kepada bawabit yang kedua. Gak ada jamnya. Oh, baru jam 11 kurang. Sampai jam? Panitia sampai jam berapa ini? Masih ada waktu kan? Thayyib, barakallahu fikum. Al-thani min tilka al-dawabit wal qawaid. Ini sengaja saya ringkas. Kalau antum mau ingin baca lebih lengkap, antum bisa mungkin download kitabnya. Karena memang ini materi daurah kita ingin ringkas. Kita ambil yang poin-poinnya aja. Al-thani min tilka al-dawabit wal qawaid. Yang kedua dari dawabit, tuntunan syar'i ketika terjadi fitnah. Annahu idza barazatil fitanu wa taghayyaratil ahwal fala tahkum ala shay'in min tilkal fitani aw min taghayyuril hal illa ba'da tasawwurih. Maka kata beliau, jangan kamu tergesa-gesa menjatuhkan hukum kepada salah satu dari masalah fitnah ini tadi, kecuali setelah engkau benar-benar mengetahui persis, tasawur dengan benar gambaran yang sedang terjadi, alasannya apa, dalilnya apa, hujjahnya apa. Riayatan lil qaidah, dalam rangka menjaga kaidah usuliyah, al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwurih. Hukum segala sesuatu, penetapan hukum kepada suatu masalah ini adalah merupakan hasil atau buah atau cabang dari tasawur.
Apa makna kaidah ini? Kata beliau rahimahullahu taala, wa hadhihi al-qa'idatu ra'aha al-fuqaha uqala'u jami'an qabla al-islam wa ba'da al-islam. Kaidah ini telah dimiliki dan dipelihara dan dijaga oleh orang-orang yang berakal di masa sebelum Islam maupun setelah Islam. Artinya ini bukan hanya kaidah Islamiyah, tapi memang adat istiadat, tradisi. Ini bukan hanya sekedar Islamiyah, tetapi tradisi jahiliyah pun juga begitu. Tradisi orang yang berakal begitu. Yakni dia tidak tergesa-gesa menghukumi atau berbicara sebelum menguasai tasawur, sebelum menguasai latar belakangnya, ujungnya, akhirnya, masalahnya apa. Jangan dulu. Al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwurih. Ini yang tadi kita singgung. Kadang-kadang barusan dengar berita, barusan baca satu kaset, dengar satu kaset, barusan baca di internet, sudah berani bicara. Ustadz fulan begini dan begini dan begini. Ketika ada yang ditanya, alasannya apa Ustadz? Dapat di mana itu Ustadz kesalahan seperti itu? Di internet. Di mana Ustadz? Apa benar bisa menguatkan? Tanya aja sendiri. Jangan tanya saya, tanya aja ke Ustadz fulan. Khata. Ini barakallahu fikum. Jangan tergesa-gesa menjatuhkan hukum. Yang benar fulan, yang salah ini, yang benar ini, saya mau kesini. Jangan. Tetapi hendaknya kamu benar-benar tasawur. Jadi yang dimaksud oleh beliau yang pertama, artinya seorang yang berilmu, tanda muslim yang berilmu dan yang baik ketika terjadi fitnah, artinya diamnya dia bukan berarti diam masa bodoh, tetapi artinya diam terus melihat. Ini yang benar mana? Saya nggak mau. Memang sih kalau dilihat jajarannya sih Ustadz ini sudah masuk dalam berbicara semua. Tapi kan tetap aja namanya Ustadz kan nggak maksum. Nggak masuk. Kalau misalnya ada jaminan bahwa nanti Ustadz yang ini semuanya bakal bisa bertanggung jawab, mati bareng-bareng di kuburan, bertanggung jawab bareng-bareng sih nggak apa-apa ikut. Tapi kan sendiri-sendiri tanggung jawabnya di akhirat nanti. Jangan tergesa-gesa menghukumi. Ini ulama sudah berfatwa. Apalagi yang kamu tunggu? Berarti kamu tidak menghormati ulama. Berarti kamu dan kamu dan kamu. Terserah, itu kan kesimpulan Anda. Dan itu berarti Anda zalim. Karena menuduh siapa? Menuduh temannya tidak menghormati ulama. Ini kan menuduh. Ini berarti tidak menghormati ulama orang ini. Dari mana? Itu kan versi Anda. Dan Anda menuduh. Kalau Anda dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apakah Anda bisa bertanggung jawab? Tidak menghormati ulama, kita daurah ke sana kemari, yang kita baca siapa? Kitabnya siapa? Yang kita baca kitabnya ulama. Yang kita kaji setiap hari kitabnya ulama. Tetapi memang barakallahu fikum, kam min a'ibin qawlan sahihan wa afatuhu min al-fahmi as-saqimi. Tapi memang permasalahannya, kam min a'ibin qawlan sahihan wa afatuhu min al-fahmi as-saqim. Banyak sering terjadi orang mencela, menyalahkan ucapan yang benar, tetapi sebenarnya latar belakangnya karena pemahaman dia yang salah. Sudah, ini berarti tidak menerima, tidak menghormati ulama. Pemahaman dia yang jelek sebenarnya, bukan ucapannya yang salah, pemahamannya. Jangan tergesa-gesa, kata beliau, ketika terjadi fitnah, sebelum Anda tasawur, sebelum Anda menguasai barakallahu fikum, sebelum Anda bisa mempertanggungjawabkannya dalam rangka menjaga kaidah.
al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurih. Naam. Kita ini kadang-kadang dibenturkan dengan suatu masalah yang tidak kita ketahui di daerah, apa adat orang di situ. Alhasil kaidah ini mengajarkan kepada kita untuk dewasa. Wa hadhihi qala rahimahullahu taala wa daliluha syar'iyyu 'indana fi kitabillah 'azza wa jalla. Adapun dalilnya secara syar'i di dalam kitabullah 'azza wa jalla, wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Dan jangan engkau paksakan dirimu kepada sesuatu yang tidak engkau ilmui. Yang tidak engkau ilmui. Naam. Yani anna al-amra alladhi la ta'lamuhu wa la tatasawwaruhu wa la takunu ala bayyinatin min fa iyyaka an tatakallama fihi wa ablagha minhu an takuna fihi qa'idan aw takuna fihi muttaba'an aw takuna fihi hakaman. Yani kata beliau bahwa perkara-perkara yang tidak engkau ketahui atau yang engkau ketahui sebenarnya cuman engkau tidak bisa tasawur, tidak bisa memahami, tidak bisa mencakup memahaminya dengan benar. Masalahnya kejadiannya di Yaman, kita nggak tahu menau. Kita juga paling cuman baca info dari internet, nggak tahu siapa yang upload, siapa yang masukin, kita juga nggak tahu. Tahu-tahu sudah keluar vonis terhadap seorang alim yang ada di Yaman misalnya, yang ada di Saudi misalnya, yang menvonis siapa? Yang menvonis ulama di Indonesia katanya. Ulama dihukumi, dijadikan bobrok namanya, seakan-akan sudah menguasai segala permasalahan. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, maka segala sesuatu yang tidak engkau ketahui atau yang engkau ketahui tetapi tidak menguasai latar belakangnya, seluk-beluknya. Saya kalau berbicara begini ditanya benturkan apa jawaban saya? Tahu memang ada fatwa ulama, tetapi saya nggak tahu persis permasalahannya apa. Saya nggak tahu persis kejadiannya. Maka kata beliau rahimahullahu ta'ala, hati-hatilah engkau, jangan tergesa-gesa untuk berbicara. Dan lebih parah lagi kalau kamu sudah memposisikan dirimu sebagai qaid, sebagai komandan, sebagai muttaba', orang yang diikuti, yang dijadikan panutan, atau sebagai orang yang menghukumi. Kamu mengeluarkan hukum, jangan belajar sama dia, keluar semua dari dia, jamun. Ternyata kamu sendiri ketika dibenturkan tidak bisa apa-apa. Lebih parah lagi, sudah menghukumi, sudah berbicara, sudah menjadi qaid, sudah menjadi muttaba', ternyata tidak bisa apa-apa ketika dibenturkan. Ini kalau di dalam bahasa Arab dinamakan atsba'u kulli na'iq, pengekor setiap suara. Kalau kata orang Yaman, bahasa amiyahnya orang Yaman, ma'annas ya nas. Ma'annas ya nas. Artinya, ya apa kata orang, ikut-ikutan aja. Kadang-kadang kita sangat menyayangkan berbicara sesuatu dalam keadaan tasawur, atau terkadang tasawurnya justru salah. Sehingga ketika, dan ini kaidah usuliyah, ketika anda ditanya jangan tergesa-gesa menghukumi sebelum anda tasawur, menguasai benar fan tersebut, yang pada akhirnya akan menyebabkan fitnah. Wa hadhil qa'idatu antum tasta'milunaha fi umurikumul 'adiyah wa fi ahwalikumul mukhtalifah. Kaidah yang seperti ini kalian manfaatkan, kalian pakai dalam kebiasaan kalian sehari-hari ataupun dalam permasalahan yang kalian perselisihkan. Al-aqlu la budda min ri'ayati tilkal qa'idah. Secara akal sehat mesti kita menjaga kaidah ini secara mutlak. Ustaz,
bagaimana ada seorang suami istri, istrinya sururi, suaminya salafi, boleh nggak ini cerai? Tanpa tasawur, tanpa mengetahui latar belakang, tanpa mengetahui apa permasalahannya, ya memang ternyata lagi dalam rumah lagi tengkar, memang sudah pingin cerai, cuman cari alasan yang syar'i dipaksakan. Tetapi hati-hati, ini barakallahu fikum. Makanya sebagai tempat atau ajang yang paling empuk ya daurah-daurah seperti ini. Daurah-daurah seperti ini kadang-kadang orang-orang yang berpenyakit hatinya kesempatan. Ketika ustadznya tidak hati-hati dan dia tidak tasawur apa yang dia baca, apa yang pokoknya dibaca, apa yang kertas yang ada di depannya dibaca. Padahal kadang-kadang kesempatan orang yang berpenyakit hatinya tanya, bagaimana ada seorang yang begini-begini, ternyata nyinggung temannya sendiri yang dimaksud. Penyakit dijawab. Makanya coba lihat, banyak daurah-daurah sebagian asatid itu kalau sudah giliran tanya jawab, radio dimatikan, speaker dimatikan. Spesial memang tema untuk fitnah. Kebalikan, kalau di Mamlakatul Arabiyyatus Saudiyah justru tanya jawab yang dibuka untuk umum, iya kan? Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala sampai dibukukan liqa bab maftuh, liqa bab maftuh. Antum kalau dengarkan radio di Madinah misal Idzaatul Qur'anil Karim, dibuka tanya jawab. Banyak pertanyaan di Lajnah Daimah dari radio. Mustami'ah min Kuwait yas'al, mustami' min Kuwait yas'al, pendengar dari Kuwait, pendengar dari ini bertanya lewat radio. Tapi kalau kita kadang-kadang di sini justru pertanyaan dikunci radionya. Kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, "Idza ra'aita qauman yakhtafuna atau yatanajawna fi syai'in min amri dinihim duna 'ammatihim fa'lamu annahum 'ala ta'sisi dhalalah." Jika engkau melihat suatu kaum mereka berbisik-bisik dalam suatu urusan agama yang tidak boleh diketahui secara keumuman orang, maka ketahuilah bahwa mereka sedang membangun kesesatan. Kalau memang hak, kenapa anda nggak tampilkan kepada umum? Kalau memang batil, kenapa anda bicarakan? Kenapa anda bicarakan? Tetapi memang begitulah, ada mutasawwur. Ini kaidah barakallahu fikum yang kedua. Jangan berbicara sebelum benar-benar tasawur, mengetahui. Riayatan lil qaidah. Wala yuslihu tasarrufun ma illa bi an yur'a tilka al qaidah. Li'annahu idza lam yur'a tilka al qaidatu fa innahu sayukhti'u wala shakka. والشرع قررها أيما تقرير وبين تلك القاعدة أيما بيان. Kalau kaidah ini tidak dijaga, maka niscaya akan salah dalam berfatwa. Hati-hati, pelajari dulu latar belakangnya, pelajari, fahami benar-benar, baru kemudian setelah itu keluarkan hukum. Kalau tidak faham, bukan aib kamu mengatakan wallahu a'lam. Bukan suatu aib kamu mengatakan barakallahu fikum wallahu a'lam. Entah ditanya tentang suatu jamaah, ditanya tentang seseorang, kalau anda tidak tahu bukan aib anda mengatakan saya tidak tahu, daripada berbicara dalam keadaan tidak tahu masalahnya. Kata beliau rahimahullahu taala, saya ringkas dari sini, idza tabayyana laka dzalik
فإن الحاكم أو المفتي أو المتكلم في المسائل الشرعية لا يجوز له أن يتكلم رعاية لحق نفسه ورعاية لخلاص نفسه من الإثم ثم رعاية لحق المسلمين جميعا وتبريا من القول على الله بلا علم إلا إذا حصل له أمران. Kata beliau, kalau sudah jelas yang seperti ini, maka sesungguhnya seorang hakim ataupun mufti atau orang yang berbicara dalam masail syar'iyyah tidak boleh berbicara hanya karena mementingkan kepentingan pribadi atau riayatan lihaq, untuk menjaga hak pribadinya ataupun menjaga dirinya dari dosa ataupun menjaga hak kaum muslimin, dan juga terlepas dari ucapan tanpa ilmu kecuali dengan dua perkara. Yang pertama, an yatasawwara al-qadhiyyah al-matruhata tamaman bihaitsu la taltabisu alayhi fil qadiyyatin ukhra wa la tashtariku fi tasawwurihi wa fahmihi bi mas'alatin ukhra لأنه أحيانا تشترك بعض المسائل وتتقرب صورة مسألة من صورة مسألة أخرى فينتقل ذهنك إلى مسألة مشابهة فعند ذلك تقع في ذلك الخطأ. Syarat yang pertama sebelum engkau bicara, kata beliau, engkau benar-benar memahami dengan sempurna suatu masalah dan tidak ada keraguan sedikit pun, tidak ada kerancuan sedikit pun. Ini yang pertama, sehingga ketika kamu menghukumi tidak ada keraguan sedikit pun. Ini barakallahu fikum, kadang-kadang kaidah ini dibantah. Ini kan kaidah yang berbicara ini kan ulama kibar. Kalau sudah ulama kibar berbicara, tunggu apa lagi? Kalau berselisih pendapat, ya kita kembali ke ulama kibar. Kalau ulama kibar berselisih, kembali kemana? Bikin kaidah seenaknya sendiri. Berselisih, kita kembali ke ulama kibar. Kalau ulama kibar berselisih, kembali kemana? Berantem gitu, atau kembali lagi ke ulama sigar. Allah mengatakan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Kalau kalian berselisih, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah mengatakan fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Dari mana pendapat seperti itu? Kita kembali ke ulama kibar. Kalau berselisih, kembali ke ulama kibar. Ya, kalau ulama kibarnya berselisih, mau diapain? Akhirnya bubar semua ulama kibarnya. Kaidah dibikin bingung sendiri sebenarnya kalau dibenturkan. Kalau ulama kibar berselisih, kembali ke ustadz kibar. Nanti akhirnya daur ulang lagi begitu. Kalau ustadz kibarnya berselisih, ya kembali lagi ke ulama kibar. Bingung, kaidah membingungkan umat. Ini kenapa barakallahu fikum? Akibat berbicara tanpa tasawur, tanpa memahami akibatnya apa dan apa maksudnya. Pokoknya yang penting, kata orang, asbun, asal bunyi. Kata orang Jawa, ini akibat daripada orang kena penyakit asam, asal mangap katanya. Kebanyakan penyakit asam, asal mangap. Setelah itu nggak mikir. Iya ya, kalau ulama kibar berselisih, iya ya, kembali kemana ya? Kalau ulama kibar kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Lah kalau ulama kibar kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, kenapa kita nggak kembali kepada Quran dan Sunnahnya langsung?
Ya maksudnya dengan pemahaman ulama. Ya sudah pemahaman ulama. Pakai kibar segala. Maksudnya kibar untuk merendahkan ulama yang lain. Kan jelek kan? Kembali ke ulama kibar maksudnya apa? Untuk merendahkan ulama yang lain. Dan ini penyakit. Penyakit apa? Penyakit asam. Asal mangap. Itu. Ini barakallahu fikum. Jangan bicara dulu dong. Jangan karena orang lagi rame-rame membicarakan ini terus ikut-ikutan. Jangan. Cepat Ustaz. Ini antum lagi dipantau. Ini antum lagi di ujung tanduk. Kalau enggak ini cepat antum tergancam bahaya. Terserah. Saya bisa berenang kok. Itu ada pelampung renang. Kapalnya lagi udah bocor, udah ini terserah. Alhamdulillah saya bisa renang kok. Ngapain panik? Yang panik itu orang yang nggak bisa renang. Yang panik itu orang yang nggak bisa renang. Sehingga ketika dia diancam begitu, aduh, saya harus dekat kepada siapa ini? Cepat-cepat menjilat akhirnya. Supaya disanjung, supaya diangkat, ustadz, ustadz. Jahil. Yang kedua kata beliau, al-amru tsani an ta'lama hukm Allah wa hukm Rasulih sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi al-mas'alati bi'ainiha la fil mas'alati allati tushbihuha. Yang kedua, setelah engkau menguasai hukum Allah dan Rasulnya tentang masalah ini persis, bukan masalah yang menyerupainya. Ini qadiyah. Naam. Ini kan sering kejadian. Dan ini terjadi waktu dulu rame-ramenya di Yaman dengan yang namanya guru kami dulu Yahya al-Hajuri. Orang-orang yang terpengaruh dengan dia. Ketika itu Syekh Ubaid ditanya oleh ahlul Irak, diceritakan keadaan kami di Irak begini. Apakah boleh dalam kondisi seperti ini kami ikut pemilu ya Syekh? Jawab Syekh, kalau memang kondisi kalian begitu ya boleh. Dipublikasikan sama orang-orang Hajuriyun bahwa Syekh Ubaid membolehkan pemilu. Ini kurang ajar enggak? Kurang ajar. Padahal fatwa ini dalam qadiyah tertentu, dalam masalah kasus kejadian tertentu. Kalau seperti ini kemudian dibawa kepada umum, ya berat. Takutnya sebentar lagi ketika ada orang yang telepon misalnya ke saya, Ustaz, saya sekarang sedang di tengah hutan Ustaz, saya kehabisan makanan, sudah mau mati kelaparan, tidak ada kecuali bangkai Ustaz, boleh nggak saya makan dalam kondisi seperti ini? Tentu jawaban saya apa? Boleh atau biarkan kamu mati aja? Boleh kan? Tapi apakah boleh jawaban saya ini kemudian dipublikasikan bahwa berarti saya membolehkan bangkai? Ini kan zalim. Bedakan antara qadiyah muayyana, kejadian tertentu, dengan hukum secara umum. Supaya kamu selamat. Ini barakallahu fikum. Dua. Pertama, kamu tasawur dulu, jangan tergesa-gesa dulu bicara. Nah, baru kemudian setelah itu kamu tetapkan hukum Allah Subhanahu wa taala atau hukum syar'i di dalamnya. Fa idza thabata dzalika tayyib. Fa huna su'alun muhimmun. Yaqulu ahadukum kaifa yahduthu li hadha at-tasawwur. Kata beliau, kalau maka di sini akan ada pertanyaan. Kaifa yahdutsu li hadha at-tasawwur? Saya bisa tasawur, saya bisa memahami dengan benar dengan cara apa kira-kira? Kaifa atasawwar hadhihi al-mas'alah wa mimman atasawwaruha? Dari mana saya bisa memahaminya? Qala fa innal masaila mushtabihatun wa mutashabihatun
wa ba'daha yushkil wa ba'daha qad la ajidu man yubayyinuhu li wa yusawwiruhu li tasawwur as-sahih. Sebagiannya mirip, dan bahkan sebagian masalah saya tidak mendapati siapa yang bisa menceritakan kepada saya dengan benar. Itulah pentingnya kehati-hatian. Bagaimana secara saya tasawur? Hati-hati. Qala rahimahullahu ta'ala wa hafizahu wa ra'ah. Awalan fanaqulu at-tasawwur alladhi yanbani alayhi al-hukm asy-syar'i huwa ma kana awalan. Tasawur yang bisa dibangun di atasnya hukum syar'i, yang pertama adalah minal mustafti, dari sang pemohon fatwa. Sang pemohon fatwa. Fa innal mustafti huwa al-waqi'u fil mas'alah. Karena al-mustafti dia yang mengalami. Fa idza sa'ala wa idza syaraha mas'alatan hasala at-tasawwur fal mufti yubayyinu lahu dhalika al-hukma wifqa istifta'ihi. Ketika dia menjelaskan suatu masalah, maka mufti pun mengeluarkan hukum sesuai dengan permohonan fatwa. Ini yang pertama, tasawur. Saya bisa memahami, kita bisa memahami keadaan dari orang yang memohon fatwa. Keadaan kami demikian dan demikian, baru keluarlah kemudian fatwa. Thaniyan, qad yakunu at-tasawwur binaqli al-'udul thiqat al-muslimin. Kadang-kadang tasawur dengan berdasarkan riwayat orang yang adil yang dipercaya dari kalangan kaum muslimin. Alladzina la yashubu naqluhum sya'ibatun taj'aluhum yakhta'una fil naqli wa min thamma yukhti'u fil hukmi ala syai'. Yang jelas tidak ada masalah dan tidak dicurigai nukilan mereka ini, yang akan menyebabkan kesalahan dalam fatwa. La budda min nakli adlin thiqatun fil masalah. Mesti yang menukil ini adalah orang yang thiqah, yang dipercaya. Berarti kan berat untuk mengetahui bahwa orang yang datang kepada saya ini thiqah, terpercaya. Juga tentunya bukan bermasalahan dengan kesopanannya di hadapan saya, enggak. Permasalahannya juga dia butuh dipersaksikan. Saya butuh tahu dari orang tetangga dia, dari orang sekampung dia, bagaimana tentang orang ini. Jangan Ustadz, orang itu begini, ya sudah, afwan kalau begitu. Sekarang cara menentukan dan menetapkan thiqah dan terpercaya ini bagaimana? Ada orang yang kadang yang penting datang kepada saya dengan sopan, dengan hormat, Ustadz, dengan sopan nunduk-nunduk, saya pun langsung percaya. Tidak bisa. Tetapi kita juga harus tanya kepada orang yang lain, yang satu daerah dengan dia, bagaimana tentang fulan. Itu mengukur kepercayaan diantaranya. Fa'inda zuhuril fitan, maka ketika nampak atau muncul fitnah wa ikhtilafil ahwal, dan perbedaan berubahnya keadaan, la yajuzu an na'tamida ala kalami kafirin mathalan. Jangan percaya kepada ucapan orang yang kafir, dzakara tasawwurahu atau dzakara tahlilahu fi idza'atin ma, yang menyebutkan gambaran tentang suatu kejadian atau pokok permasalahannya kepada idza'ah, radio misalnya. Jangan percaya. Ketika terjadi fitnah, ketika terjadi perang antara muslimin di suatu negara, kita malah percayanya kepada media-media barat, padahal itu kerjaan mereka memang. Terus yang dilaporkan, yang dibesar-besarkan adalah kejadian-kejadian kaum muslimin. Makanya suatu contoh kelalaian dan ketidaksadaran sebagian orang kadang, tanpa dia sengaja mengutuk negara-negara Arab, terutama Saudi. Tanpa sengaja, tanpa sadar, ataupun bahkan mungkin sengaja. Kenapa dia menghukumi dan berbicara seperti itu? Berdasarkan berita TKI, TKW diperlakukan keji dan kejam begini dan begitu. Ya Allah, seakan-akan TKI, TKW yang di negara-negara kafir tidak pernah diperlakukan seperti itu.
Seakan-akan TKW, TKI di negara-negara komunis, negara kafir dihormati. Padahal diperlakukan lebih biadab, lebih tidak terhormat. Tetapi kenapa? Memang media massa begitu. Maunya mereka bagaimana supaya hati kaum muslimin, terutama kita orang di Indonesia ini, benci kepada negara Timur Tengah, secara khusus Arab Saudi. Sehingga ketika kejadian di Arab Saudi, satu TKI TKW dibesar-besarkan sampai disiarkan internasional. Komentari keji, kejam, nggak punya peri kemanusiaan, nggak ada maklum di sana, nggak ada HAM, maklum dan maklum dan maklum. Sementara kejadian-kejadian yang di negara-negara kafir, paling-paling yang liput koran lokal itu aja, tidak disiarkan. Nggak sadar bahwa kita sekarang sedang diprovokasi, nggak sadar bahwa kita memang sedang diadu. Maka hati-hati, barakallahu fikum, jangan menghukumi. Kenapa negara Saudi, kenapa negara, jangan. Ini sekarang kamu sedang diadu. Irak, sama-sama masyarakat Irak, sama-sama masyarakat Syam, Suriah perang, saudara. PBB datang bantuan. Coba lihat. Sehingga sebagian muslim yang lemah jiwa, yang lemah hati, baik sekali mereka ya. Melihat baik sekali mereka. Sampai akhirnya ada istilah doa di negeri surga, surga di negeri orang. Doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa di negeri surga, tapi surga justru di negeri orang. Mau hidup tenang, ketenangan justru di negara-negara barat katanya. Ya subhanallah, diprovokasi. Berbicara, makanya beliau mengingatkan, jangan berbicara ketika terjadi fitnah berdasarkan apa yang kamu baca, apa yang kamu lihat di internet, apa yang kamu dengar, barakallahu fikum, tetapi hendaknya kamu tasawur terlebih dahulu. Nah, masih ada waktu? Taib, barakallahu fikum. Pada zuhur dilanjutkan apa enggak? Zuhur jam berapa sih? Jam 12. Kita ambil satu lagi ya. Enggak apa-apa kan? Kita ambil satu lagi insyaallah. Ats-tsalitsu min tilka ad-dawabit wal qawaid. Kaidah dan tuntunan yang ketiga ketika terjadi fitnah. An yalzamal muslim al-insaf wal adla fil amri fi amri kulli. Ketika terjadi fitnah, maka hendaknya kamu selalu pegang teguh adil dan insaf. Adil dan insaf. Yaqulullah ta'ala, wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba. Al-An'am ayat 152. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan jika kalian berkata, maka berkatalah yang adil sekalipun atas kerabat kalian. Wa yaqulu jalla wa ala, dan Allah azza wa jalla atau jalla wa ala juga mengatakan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Dan janganlah menyebabkan kalian, atau janganlah kebencian kalian kepada suatu kaum menyebabkan kalian untuk tidak bisa berbuat adil. Berbuat adillah kalian, karena sungguhnya itu lebih dekat pada ketakwaan. Al-Maidah ayat 8. Wa qad bayyanat hadhihi al-mas'alata bayanan syafiyan kafiyan min annahu la budda min al-'adl fi al-aqwal wa la budda min al-'adl fi al-ahkam, wa anna man lam ya'dil fi qawlihi aw ya'dil fi hukmihi فإنه لم يتبع الشرع اتباعا يرجو معه النجاح. Ayat ini sangat jelas dan cukup
bahwa kita mesti adil dalam berkata, adil dalam bertindak, adil dalam menghukumi, adil dalam barakallahu fikum menetapkan hukum. Dan kalau tidak demikian artinya kita tidak mengikuti syariat dengan sebenarnya yang diharapkan dari situ keselamatan. Artinya kita adil. Jangan hanya kita menghukumi orang lain, tapi kalau itu terjadi pada diri kita, ya adil, jujur. Nah, saya pernah dikritik. Kenapa? Kebetulan saya ada jadwal di Pekalongan di Masjid Al-Irsyad. Kenapa Ustaz Mustafa ngisi di Masjid Al-Irsyad? Itu kan masjid begini. Saya jelaskan. Ya ikhwan, kalau berbicara itu adil. Jangan kalau saya yang melakukan salah, tapi kalau yang lain yang melakukan nggak salah. Saya ngisi di Masjid Al-Irsyad diingkari. Lah itu daurah Yogyakarta. Setiap setahun sekali itu masjidnya siapa? Pernah Salafiyin bangun masjid segitu gedenya di Indonesia? Kalau bicara itu yang adil. Jangan istilah kita enak di lo nggak enak di gua, atau enak di gua nggak enak di lo. Yang lain berbuat salah, kalau yang berbuat sendiri nggak salah. Itu kan nggak benar. Saya nggak mau ngisi karena masjid begini-begini. Setiap tahun Masjid Bantul dipakai. Saya bukan berarti nggak boleh, boleh. Alhamdulillah. Kita bukan berarti nggak boleh. Bahkan kita ucapkan kepada pengurusnya maupun staf pemerintahan dari sana, alhamdulillah, semoga Allah memberkahi, menjadikannya sebagai pahala mereka. Orang mempersilahkan masjidnya kita pakai, fadhal, silahkan, masjid saya dimakmurkan. Ujung-ujungnya harus punya negara sendiri. Buku terjemahan yang nulis ulama salaf. Tapi awas, jangan baca dulu, itu penerjemahnya siapa. Setelah penerjemahnya ternyata penerjemahnya salaf, nanti dulu penerbitnya siapa. Penerbitnya ini, nanti lama kelamaan, nanti dulu ini tintanya dari mana, kertasnya siapa yang nyetak. Ujung-ujungnya harus punya negara sendiri nantinya akhirnya. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurbah. Kalau kalian berkata maka hendaknya berbuat adil. Kalau orang lain salah melakukan, ya kamu juga salah. Adil. Itu namanya adil. Barakallahu fikum. Ma ma'na al-adl wa ma ma'na al-insaf fi hadhihi al-qaidah. Kata beliau, apa makna adil dan apa makna insaf dalam kaidah ini? Ma'nahu annaka ta'ti bil umuril hasanati أو بالأمور السيئة تأتي بهذا الجانب الذي تحبه وذلك الجانب الذي بهذا الجانب الذي تحبه وذلك الجانب الذي لا تحبه ثم توازن وتعرض لهما عرضا واحدا وبعد ذلك تحكم. Apa makna adil dan insaf kata beliau? Maknanya barakallahu fikum kata beliau rahimahullah, kamu datangkan perkara yang kamu kritik pada orang tersebut, kejelekan dia. Setelah itu yang kamu benci. Setelah itu kamu juga datangkan kebaikan dia, baru kemudian timbang dengan timbangan syar'i. Setelah itu baru kamu hukumi. Insaf. Oh, ini sururi berarti manhajnya. Seenaknya ngomong. Sururi aja kalau ditanya nggak tahu apa. Coba aja tanya apa itu, mana nggak tahu. Makanan mereka apa. Tetapi itulah insaf, adil.
Apa makna insaf? Kata beliau rahimahullah ta'ala, kamu ambil dari yang kamu cintai, yang bagus perbuatannya, kemudian kamu ambil yang terjelek, yang jeleknya, yang tercelanya, setelah itu timbang dengan timbangan syar'i. Bukan setiap ada kesalahan kamu langsung jatuhkan. Ustaz, ini ada daurah Ustaz Fulan, bagaimana Ustaz, saya boleh hadir apa enggak? Jangan. Kenapa Ustaz? Dia punya kesalahan ini, 1, 2 ini. Semestinya lanjutkan pertanyaan. Tolong Ustaz carikan Ustaz yang gak ada salahnya, biar saya bisa hadir daurah. Dapat gak kira-kira Ustaz yang gak ada salahnya? Malaikat Jibril berburunya nanti akhirnya. Kok enak, tenang gitu loh, enak sekali gitu loh ngomongnya. Masalahnya dia ada kesalahan begini, kesalahan begini, kesalahan. Lah terus kamu gak ada kesalahannya. Siapa manusia yang selamat dari kesalahan? Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya bna Adam, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai ibnu Adam, sesungguhnya kalian selalu berbuat salah siang dan malam, dan saya mengampuni dosa-dosa kalian. Maka mintalah ampun kepadaku, niscaya aku akan ampuni dosa-dosa kalian. Rasulullah SAW mengatakan, kullu bani Adam khairul khatta'ina tawwabun. Setiap bani Adam mesti banyak salahnya, dan sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang taubat. Rasulullah SAW mengatakan, saddidu wa qaribu, yakni berusahalah kalian untuk berjalan di atas kebenaran dan istiqamah. Saddidu wa qaribu. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala ketika beliau mensyarah hadis ini, wa min fawaidi hadzal hadis anna al-insana mahma kana fi at-taqwa wal istiqamah la budda an yukhti. Hadis ini menunjukkan bahwa betapapun takwa dan istiqamahnya seseorang, mesti dia salah. Cari orang yang nggak pernah salah, nggak bakal dapat. Makanya kata beliau, makna adil dan insaf artinya kamu datangkan kejelekan kebaikan, setelah itu timbang dengan pertimbangan syar'i, baru kamu hukumi. Ini makanya kenapa para ulama tidak meninggalkan kitabnya Imam Nawawi. Imam Nawawi ada kesalahannya apa enggak? Ada kan? Iya. Ya berarti semestinya juga jangan dibaca itu Imam Nawawi ada kesalahannya begini. Ya sudah, akhirnya orang nggak ada yang bisa dibaca. Ya subhanallah, Imam Nawawi ada kesalahannya, Imam Al-Hafidh, bahkan Syekhul Islam. Udah usah bicara, udah usah ngasih contoh, namanya manusia kok, mesti ada kesalahan. Tetapi apa kata beliau rahimahullahu ta'ala, setiap kesalahan, tidak setiap kesalahan berarti kita langsung menghajar dia, apalagi menghajarnya, kita langsung mentahdir dia, kita langsung menyikapi dia. Tetapi hendaknya kata beliau, datangkan kejelekan dia, kebaikan dia, setelah ditimbang kesalahan Imam Nawawi, kebenaran Imam Nawawi, kesalahan Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, kebenaran Al-Imam Al-Hafidh. Ternyata ibadahnya Al-Imam An-Nawawi, ternyata pembelaan Al-Imam An-Nawawi terhadap sunnah Rasulullah, tidak ada apa-apa kesalahan beliau ini, tidak ada apa-apanya dibanding pembelaan dan ibadah beliau ini. Sehingga dikatakan kebaikan ini tadi terhapus dengan apa? Maghmurun fi hasanati, terhapus dengan kebaikan. Dan begitu kalau bicara jujur. Coba lihat dalam Al-Quran. Apa kata Al-Quran? Al-Quran berbicara, innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan itu dapat menghapus kejelekan. Tapi sebagian orang kan sebaliknya, dibalik itu ayatnya. Kejelekan menghapus semua kebaikan. Satu kejelekan, semua file daurah yang 5 tahun dihapus, buang semua, nggak ada baiknya sama sekali. Kok aneh? Ini berarti perlu dimasukkan di dalam keajaiban dunia. Al-Quran berbicara, innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan dapat menghapus kejelekan. Tetapi sebagian orang berbicara kejelekan menghapus kebaikan. Memang sih ada kejelekan yang menghapus kebaikan, itu ada. Apa? Syirik, kufur, riddah, murtad.
Tetapi ini subhanallah, satu kejelekan, dua kejelekan, dihapus semua kebaikan itu. Bahkan tidak tanggung-tanggung, kadang-kadang gelar ulama, syekh yang selama ini sudah disematkan sama dia dicabut, pretelin. Syekh apaan itu katanya, nggak ada lagi. Yang tadinya ustadz nggak ada lagi, pokoknya pakai nama aja, pakai nama aja. Apa ini yang namanya keadilan? Ini namanya hawa nafsu. Al-Quran berbicara begitu. Yang kedua, Al-Quran berbicara yang namanya kebaikan, falahu asyru amthaliha, dia akan mendapatkan 10 kali lipat, kata Allah. Rasulullah berbicara, man hamma bihasanatin fa'amilaha katabaha Allahu indahu asara hasanatin ila 700 dhifin ila adhafin katsira. Wa man hamma biha falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilah. Wa man hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanah. Wa man hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu indahu sayyi'atan wahidah. Itu Rasulullah berbicara. Rasulullah berbicara, barang siapa yang ingin beramal baik lalu kemudian dia mengamalkannya, maka Allah akan melipat gandakannya menjadi 10 kali lipat kebaikan ini, bahkan kepada sekian keratus kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Tapi kalau dia bermaksud baik lalu tidak mengamalkan, Allah akan mencatatnya satu kebaikan. Dan siapa yang bermaksud jahat kemudian dia tidak jadi mengamalkannya karena Allah, maka Allah akan mencatatnya sebagai satu kebaikan. Kalau dia mengamalkan kejelekan tersebut, maka akan dicatat sebagai satu dosa. Lihat, yang dilipat gandakan apa? Kebaikan. Tetapi sebagian orang justru yang dilipat gandakan dosa. Satu kesalahan dicari kesalahan yang lain. Kesalahannya cuma segitu, Ustaz. Ini kan cuma segini. Tapi dulu 20 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, di pondok makannya banyak sekali. 3 piring habis ada. Sampai masalahnya dia waktu di pondok 15 tahun, 20 tahun silam, diungkit semuanya. Ya Allah. Kan tidak begitu. Al-Quran dan Rasulullah SAW berbicara, satu kesalahan, ya sudah satu kesalahan dicatat. Satu kebaikan, lipat gandakan. Ini malah sebaliknya. Satu kesalahan, satu kebaikan, cuman segitu doang. Itu kan cuman cari muka aja. Tapi kalau satu kejelekan, habis semua. Dilipat gandakan itu kejelekan kamu menjadi 10 kali lipat, bahkan menjadi 700 kali lipat. Hilang semua kebaikan. Apaan ini manhaj seperti ini? Kalau sudah manhaj seperti ini diterapkan dan orang mau komitmen, nggak ada bakal yang selamat di dunia ini. Ulama siapapun nggak bakal ada yang selamat. Nah, waktu kita di Yaman, waktu itu Hajuri berhalangan, udzur keluar dakwah, digantikan oleh guru kami waktu itu Syekh Jamil As-Solwi. Ada faedah beliau menyebutkan, ba'dun nas mithlu dzubab. Faedah dia nyebutkan perumpamaan, kata beliau, sebagian orang ini ibarat lalat. Apa lalat? La yaqa'na illa 'alal juruh wal qadirat. Lalat tidak akan mencari kecuali luka atau kotoran. Itu lalat. Yang dicari luka, kalau nggak luka kotoran. Kesalahan aja yang dipantau. Sementara kebaikan yang dia hilang. Apa ini yang namanya insaf? Ini namanya hawa nafsu. Lalat. Yang dicari kalau nggak luka, kotoran. Coba lalat hinggap di tangan kita, nggak betah dia. Paling sebentar lagi terbang. Tapi kalau hinggap di kaki yang ada lukanya, ngebor terus di situ. Betah dia. Ngebor terus di situ dia. Begitulah kadang-kadang sebagian orang. Ngelihat orang baik berbuat baik, kan dia hafal Quran, kan dia hafal sunnah, kan dia rajin ibadah, kan dia dan kan dia.
tapinya yang besar, manhajnya, ininya, itunya dan sebagainya. Dan ini semua, lihatlah, sadarlah ayyuhal muslim, sadar. Sampai kapan kamu nak bangun tidur? Sadar. Al-Quran berbicara innal hasanati yudhibna sayyiat. Manhaj apa yang kamu tempuh ini nak? Ini kan manhajnya anak-anak. Manhaj apa yang ditempuh ini? Al-Quran berbicara kebaikan menghapus kejelekan. Kamu justru sebaliknya. Rasul berbicara kebaikan dilipat gandakan, kesalahan dicatat satu, kamu malah sebaliknya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, ketika terjadi fitnah, maka hendaknya kamu bersikap adil dan bersikap insaf. Apa insaf di sini barakallahu fikum? Kamu lihat kebaikan orang ini, kamu lihat kejelekan dia. Setelah itu kita lihat apakah kebaikan dia ini pantas untuk menghapus kejelekan dia ini. Apakah kejelekan dia ini sudah menyebabkan dia keluar dari dakwah salafiyah? Sudah pantas kita harus sikapi seperti ini? Apakah kejelekan dia ini sudah tidak bisa diperbaiki lagi? Bukan sekedar yang penting ada kejelekan langsung kita sikapi. Ini barakallahu fikum mauqif yang ketiga, kita timbang. Na'am barakallahu fikum. Dan nanti insyaallah kita akan baca di Adabul Isyrah ucapan Hamdun Al-Qassar, al-mu'min yatlubu ma'adhira ikhwanih, wal muslim yatlubu, wal munafiqu yatlubu atharatihim. Muslim, mukmin, dia akan selalu mencarikan uzur untuk saudaranya yang salah, tetapi munafik justru selalu mencari kesalahan. Juga beliau mengatakan idza akhta'a akhun min ikhwanika fatlub lahu 90 udhran. Jika engkau salah satu dari saudaramu yang salah dan keliru, carikan untuk dia 90 uzur. Carikan uzur. Bukan dicarikan teman untuk menghujat dia, untuk menjatuhkan kehormatan dia. Barakallahu fikum. Ini mauqif ataupun sifat ataupun sikap yang ketiga yang wajib diterapkan oleh seorang muslim ketika terjadi fitnah, yakni al-adl wal insaf. Insaf. Lihat, jangan hanya melihat sisi kejelekan aja. Akhirnya kata orang apa? Sekarang baru berani bicara, setelah masjidnya jadi, setelah pondoknya jadi, setelah dibikinin rumah, baru bicara bahwa manhajnya menyimpang dari salaf. Dulu nggak mau bicara dia, takut masjidnya nggak jadi katanya. Kan aib. Seakan-akan kalau sudah menyimpang tidak ada baiknya sama sekali. Na'udzubillah. Apaan yang seperti ini? Ini barakallahu fikum yang harus kita perhatikan. Kaidah yang ketiga, yakni mulazamatul adli wal insaf. Kita diharuskan untuk selalu berbuat adil dan insaf di dalam barakallahu fikum segala urusan, dan secara khusus ketika terjadi fitnah. Dan sepertinya waktunya sudah cukup. Wallahu a'lam bissawab. Nas'alullah azza wa jalla an yuwaffiqana wa an yujannibana al-fitan wa munkaratil akhlaq wal adwa'i wal asqam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian video dari kami. Jika antum suka, jangan lupa like videonya serta subscribe. Kemudian jangan lupa pula aktifkan lonceng notifikasinya. Syukran, jazakumullahu khairan.